Ya, thank you sebelumnya nih, Bro Matius, teman-teman panitia, selamat juga untuk Binus, sudah 40 tahun. Berarti saya udah berapa tahun lulus ya. Eh, Sebelumnya, ini saya mau share sebentar ya. Sebentar. Saya kemarin waktu diobrol sama Bro Matius mau sharing, bingung sebenarnya mau sharing apa. Mau ngajar juga ngajar apaan gitu. Jadi ya udahlah saya cerita aja lah. Eh, jadi ya bahasanya ya kita ngomongin pandemi ini kan apa ya, sensitif ya buat teman-teman ya. Buat saya Ya. juga sensitif. Cuman ya kita sambil sharing, mungkin dari teman-teman juga ada yang up and down sekarang ini, ya saya mau sharing aja perjalanan pandemi saya. Jadi ya kita lucu-lucuan aja lah ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau, oh gue juga begini nih waktu itu, ya sharing aja langsung. Mungkin kira-kira gitu sih tema cerita kita hari ini, tema cerita saya hari ini gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Kita mulai dari ini dulu, sorry. Seperti saya tadi bilang, pandemi ini kan agak sensitif ya. Mungkin saya mohon maaf dulu sebelumnya apabila ada kalimat yang menyinggung ya. Tapi saya harap sih kita open mind ngobrolin ini. Saya mau ajak teman-teman flashback ke tahun 2020 awal Januari. Wah, kan tahun 2020 itu angkanya cantik tuh 2020. Kalau orang mau nikah tuh udah langsung set target tuh. Tanggal 2 Februari 2020 atau 20 Februari 2020 gitu ya. Atau ya tanggal-tanggal lain lah ya, cantik-cantik lah. Terus juga mungkin ada teman-teman yang apa ya, bisnisnya udah merasa udah mulai planning. Wah nih feng shui-nya bagus nih. Bakal hoki nih katanya. Udah kita bikin bisnis baru apa ekspansi. Ya sama itu juga terjadi dengan saya gitu. Tahun 2020 itu tahun 2019 itu saya udah kebetulan diajak teman bisnis baru, jadi akhir 2019 kita bikin bisnis baru, terus saya malah cukup agresif bikin bisnisnya langsung dua baru gitu maksudnya. Terus bisnis yang existing juga saya mau ekspansi, jadi udah mindsetnya tuh udah ekspansi, invest gitu, rekrut karyawan, bikin sistem CRM, bikin sistem ERP buat bisnis, wah udah keren lah kelihatannya lah. Tiba-tiba bulan Maret tanggal 13 ingat nggak itu lockdown. Kalau saya flashback waktu itu tuh tanggal 3 Maret saya masih jalan-jalan ke Bandung, datang ke nikahan temen, terus ternyata minggu depannya lockdown. Itu udah nggak kepikir gitu. Waktu awal-awal Maret kan udah ada pelantingan Wuhan. Cuman saya sih pribadi mikirnya udahlah ini virus luar negeri nggak akan nyampe ke kita lah, kayak virus Ebola cuman di Afrika, terus flu burung, flu babi, SARS itu kan di media rame tuh, cuman kok kayaknya gue nggak berasa apa-apa di Indonesia, ya udah itu luar negeri lah. Kalau saya sih ngerasanya begitu ya, cuman tiba-tiba lockdown 13 Maret ya. Nah ini berita tanggal November 2020. Saya googlingnya sih kemarin, cuman ini berita tanggal November 2020. Ya ini ada 9 sektor parah paling kena dampak. Nomor 2 itu penerbangan. Ya, jadi 9-nya itu panjang, jadi saya cuma tulis sedikit aja lah. Ada hotel, penerbangan, MICE itu event, bar dan resto, bioskop dan konser, mall dan retail. Jadi dari yang saya tulis ini, saya bisnisnya itu kan di industri event. Jadi saya kenanya lumayan berasa nih. Satu di MICE, ditulis gede-gede tuh, MICE kena. Terus bar dan resto itu adalah venue saya bikin event biasanya. Jadi kena juga ya, kena saya juga. Bioskop dan konser lockdown, ya efek juga ke saya gitu. Mall dan retail sama, mall juga itu tempat orang bikin event. Jadi bisa dibilang kena semua ini, hotel dan pariwisata kena. Ya, event adalah klaster mungkin paling besar penyebaran ya waktu itu. Udah deh,
eh, semua event saya antara di cancel atau di PHP-in, bilang nanti, ternyata di cancel juga. Bubar lah semuanya. Dan bubarnya itu kaget, udah kayak dipotong gitu. Kayak orang mungkin kalau profesional itu kayak besok kamu nggak usah masuk kantor lagi ya. Wah itu kan kaget tiba-tiba. Itu benar-benar kaget. Nah, masalah muncul langsung. Ini waktu dulu sih berasanya stres, cuman sekarang udah cengar-cengir aja sih. Masalah udah muncul langsung banyak ya. Hutang keluar semua, terus langsung overcost, merasa mismanagement, strategi yang salah. Bahasanya ini COVID ini keluar, pandemi ini ya, bukan COVID, pandemi ini apa ya? Semua masalah-masalah yang ketutup sama kesibukan, sama revenue selama itu merasanya kayaknya keluar semua masalahnya. Utang tiba-tiba banyak yang over, revenue ada banyak yang tidak tertagih, atau mungkin malah mungkin udah nggak tahu gitu, udah bayar belum. Terus overcost dari gaji, inventory yang juga nggak kepegang, semuanya keluar semua lah. Saya sih sebagai pengusaha di bisnis saya ngerasa ini masalahnya yang dulu nggak kelihatan semuanya keluar gitu. Jadi bahasanya apa ya? Kalau menurut saya sih ya, pandemi ini bukannya masalahnya bukan di pandemi kalau menurut saya ya. Masalahnya bukan di pandemi, tetapi pandemi ini itu membantu kita melihat masalahnya lebih jernih. Itu sih menurut saya. Intinya, wah itu kacau sekali waktu itu. Bentar, saya mau lihat slide berikutnya apa ya? Oke. Ya, ya udah. Bahasanya kita baru putus cinta kan, jadi stres nih mau ngapain nih besok, gila. Ya berusaha untuk waras. Step pertama adalah kita cut cost. Jadi karyawan saya pecat semuanya. Bahkan waktu saya bukan pecat, waktu itu saya apa namanya dulu yang nggak masuk tanpa digaji, saya lupa deh. Ya itulah. Jadi dirumahkan tapi saya nggak bisa gaji. Bahkan saya dengan malunya bilang saya belum bisa bayar THR. Unpaid leave, ya, thank you. Yang malu saya bilang saya belum bisa bayar THR. Terus saya coba lihat ini pandemi mungkin 2 bulan, 3 bulan kali ya. Ternyata lanjut, tapi waktu perjalanan 2 bulan, 3 bulan itu ya kita tetap berusaha untuk cari hal lain lah untuk menyelamatkan karyawan. Tapi ternyata beberapa bulan berikut nggak bisa dipertahankan, nggak kuat. Ya udahlah, daripada mereka luntang-lantung nggak jelas, saya bilang udah kalian keluar aja, nanti nyusul, saya bilang biaya PHK-nya, pesangonnya nyusul, THR-nya juga saya susulin, saya bilang. Cut cost, gudang nggak nyewa lagi, semuanya balik ke rumah. Terus ya udah, mungkin kalau kalian ya tadi ya asumsinya biasa kita sibuk tuh tiba-tiba besok tuh nggak ngapa-ngapain, tuh udah kayak orang apa ya, orang kayak desperate ya, udah nggak tahu mau ngapain nih, gila ya. Baru kali ini ngerasain bangkrut ya, hampir bangkrut bahasanya, hampir bangkrut, gagal, merasa strategi semuanya gagal. Mungkin kalau teman-teman profesional merasanya kayak ya tadi saya bilang tiba-tiba di PHK besoknya. Kalau pengusaha ya anggapannya ya tiba-tiba hampir bangkrut. Kalau belum masih mahasiswa belum kerja ya putus cinta lah. Nah,
Ini sharing juga ya, ini kan bahasanya sharing ya, bukan saya ngajarin ya. Waktu itu ya kita maksudnya saya dengan karyawan berembuk, kita ngapain ya, maksudnya apa yang kita bisa dagangin ya, apa yang bisa jadi duit gitu. Udah nggak tahu, jadi waktu itu udah sampai siapa yang bisa masak, kita bikin masakan gitu. Betul, saya nggak bisa masak soalnya. Jadi siapa yang bisa masak, ayo udah masak misalnya. Ini waktu itu trennya kan orang-orang nggak berani ke pasar, terus jadi kepikir udah kita dagang sayur. Sempat ada yang beli, cuman karyawan kayaknya juga nggak siap tiba-tiba jadi tukang beli sayur untuk jualan. Tapi udah dicoba lah. Kita coba ada jual makanan. Saya pribadi udah coba banyak. Coba jual makanan, jualan sayur buah, ambil catering, maksudnya jualan catering, ambil franchise catering, coba dropship, coba buka paket, coba apapun lah. Udah nggak pikir, pokoknya satu hal sih, coba dulu kita belajar, kita bergerak dulu lah. Karena gini sih, saya rasanya kalau nggak bergerak gitu ya, itu kayaknya makin stres gitu. Jadi kayak besok bangun tidur, hari ini mau ngapain ya, nggak tahu gitu. Terus pas malam mau tidur, hari ini udah ngapain aja ya, nggak ada. Terus mikir lagi, besok mau ngapain lagi nih, wah nggak tahu nih mau ngapain lagi. Itu berjalan terus tuh selama beberapa minggu, beberapa bulan. Jadi ngerasanya kayaknya kalau nggak ngapa-ngapain itu tambah stres. Mungkin ya itulah yang mungkin orang, sorry saya belum ya, jadi mungkin itu yang orang merasa kalau lagi pensiunan kan udah nggak tahu gitu. Dan itu berjalan kira-kira selama 6 bulan. Kita usaha itu selama 6 bulan, nyoba apapun itulah yang bisa dikerjain. Selain usaha, ya kita yang pasti, saya yang pasti belajar meditasi. Dulu saya remehin istri saya meditasi, sekarang saya belajar meditasi. Waktu itu, sekarang sih udah nggak jalan lagi, lupa. Terus saya masih keep satu karyawan saya yang waktu itu posisinya jadi manajer, tapi terakhir akhirnya ya saya bilang, udah kamu, saya cut loss aja deh. Asumsinya ya kalau kamu bisa kerja tempat lain, it's better daripada kamu saya tarik ulur gitu di sini. Saya cut loss juga, terus ya udah dia mau kerja tempat lain atau apa, bebas lah. Jadi itu, lalu oh ya ini apa yang saya lakukan waktu itu ya. Jadi selain tadi saya cari usaha apapun itu, ya saya berdoa, mungkin bahasanya apa ya, orang bilang lu kalau susah baru nyari Tuhan gitu. Cuman satu sisi saya lebih merasa kembali ke rohaniannya lah ya. Tapi saya juga balik ke diri sendiri bahwa dulu sebenarnya saya bisnis ini itu saya suka marketing. Jadi mungkin saya pribadi gitu ya. Saya pribadi itu suka marketing. Kalau ikigai gitu kan ya. Bisnis itu kan kegiatan sehari-hari. Bukannya saya nggak suka bisnis saya ya, cuman pribadi saya suka hal-hal marketing. Jadi kalau saya buka YouTube tuh, isi YouTube saya tuh tentang marketing, bisnis. Oh, saya suka itu. Jadi saya balik lagi, saya pelajarin tentang digital marketing, semuanya yang dulu saya, udah ini nggak penting. Tapi sekarang akhirnya saya pelajarin semuanya. Lalu saya juga ikutin berita. Cuman satu hal sih yang saya ikutin berita itu, saya nggak terlalu banyak ikutin berita-berita tentang COVID. Mohon maaf nih, ada siapa artis meninggal, ada siapa kena COVID, COVID angkanya naik turun atau apapun itu, berita apa, saya nggak terlalu ngikutin waktu itu. Jadi saya tetap saya berusaha untuk menjaga mindset saya tetap positif. Terus saya kembali berdoa, terus balik lagi saya belajar. Jadi ya udah, kalau nggak tahu mau ngapain ya kita belajar aja lah. Banyak malah mungkin sekarang ini lagi banyak-banyaknya materi yang gratis orang bagikan karena pandemi ini gitu. Orang banyak yang bantu, ya udah mereka sharing, mereka ngajar,
tanpa kita harus bayar malahan. Jadi materi-materi itu daging semua itu banyak-banyak. Jadi kita belajar lagi. Terus satu hal sih yang saya paling penting itu adalah saya harus menjaga mindset saya tetap harus positif. Jadi saya tetap punya optimisme bahwa ini pasti ada peluang di sini. Ini pasti ada yang apa ya? Ada sesuatu yang akan menjadi peluang buat saya, ada market baru. Jadi saya terus-terusan baca berita. Saya baca berita tentang teknologi baru yang mungkin setelah COVID ini, tren orang, behavior orang, terus gimana industri event itu akan berjalan. Saya pokoknya baca berita aja terus. Tapi berita-beritanya saya pilihin ya. Jadi ini lucu nggak nih Bro Matius? Jadi gini lah. Jadi saya mau sharing aja bahwa intinya adalah saya itu waktu mengalami itu, saya itu intinya harus terus bergerak. Terus bergerak itu intinya dagang apa aja saya jualin lah. Ada kegiatan, saya belajar. Ini nggak kelihatan. Nah, sharing saya adalah bergeraknya ini saya harus tetap punya resiko yang saya terkalkulasi gitu. Misalnya kalau saya usaha ini nggak pakai modal misalnya, atau mungkin perlu modal tapi modalnya dikit. Saya positive thinking, hindari semua negative thinking. Nah, itu soalnya negative thinking itu banyak banget ya, bukan cuma dari diri sendiri tapi dari orang-orang sekeliling kita ya, dari yang orang terdekat sampai orang yang mungkin nggak kenal itu negative thinking itu masuk banget. Terus kembali ke basic kita ya, basic kita itu ya Tuhan dan diri sendiri. Maksud saya gini, yang ini saya di kondisi tersebut itu saya ngerasa itu bukan karena COVID, bukan karena pandemi, tapi karena diri saya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena ekonomi lagi turun. Saya coba berpikir seperti itu, tapi karena saya sendiri dan yang bisa menolong saya ya saya gitu. Jangan minta tolong ke orang lain dan lain-lain lah. Jadi itu sih yang saya lakukan. Jadi lucunya ya, saya ngerasa lucu sih. Saya berterima kasih sama pandemi ini. Karena kesatu saya bisa punya mindset strategi saya kemarin itu mungkin salah gitu. Satu soal bisnis ya, coba sebentar. Ya. Jadi saya ngerasa COVID ini tuh sebenarnya bantuan dari Tuhan bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita gitu. Tapi bukannya saya meremehkan orang yang menderita karena COVID ini ya. Cuman ya saya juga salah satu korban lah bahasanya kalau mau blaming ya. Cuman pandemi ini malahan saya berterima kasih karena satu strategi bisnis saya yang kemarin itu sangat-sangat salah. Saya merasa bisnis model saya salah. Jadi karena COVID ini semua masalah itu muncul, bisnis model saya yang salah itu kelihatan semuanya. Jadi langsung diperbaiki. Terus karena kita kadang-kadang kalau saya kalau bisnis itu kadang-kadang kita harus mempunyai opsi kan, mau ambil opsi kiri atau opsi kanan itu kita juga sebenarnya nggak tahu yang mana nih yang bagus nih, mau diambil yang kiri atau yang kanan. Ya kita coba dulu lah bahasanya gitu kan. Nah, karena ini kita jadi tahu nih. Terus waktu itu saya merasa kayak apa ya? Ini strategi bagus atau mungkin ini partnernya bagus nggak mungkin jelek, atau mungkin ini karyawannya bagus kok, atau mungkin dia masih berusaha kok, dia orangnya jujur kok, dia mau belajar kok. Jadi kayak ada membetulkan diri sendiri bahwa sebenarnya feelingnya dapat bahwa ini kayaknya nggak jalan nih. Nah itu dikasih tahu tuh waktu itu, seakan-akan dikasih tahu. Terus ada rencana-rencana pribadi yang rencana pribadi punya model yang jadinya berubah gitu. Kalau dari saya pribadi, saya ngerasa
satu, keluarga itu lebih dekat, ya karena lockdown nggak bisa kemana-mana. Kedua, cara saya dalam apa ya, menjual diri saya itu jadi lebih ada arah ya. Kalau dulu saya fokusnya tuh benar-benar ke pengusaha gitu. Baik dari waktu, dari uang, dari energi, semuanya kita taruh semuanya di bisnis gitu bahasanya. Nah, sekarang ya moga-moga ini mindset yang benar ya. Tapi sekarang saya punya mindset, mungkin teman-teman ada pernah dengar 4 kuadran ya. 4 kuadran kan yang kayak Kawasaki, Robert Kiyosaki kan dia bilang ada karyawan, pengusaha, self employee dan investor ya. Saya punya mindset sekarang 4-4T. Ini saya mau sharing ya, either kalau bisa dipakai. Saya punya mindset sekarang 4-4-nya ini harus digunakan gitu. Maksud saya gini, waktu saya waktu pandemi itu, saya ngerasa skill saya ini kok nggak kepake ya. Saya mau ngelamar kerja nggak ada, mungkin nggak ada yang mau rekrut saya, mau jualan self employed juga siapa lu nggak tahu gitu, jadi kayak nggak terpakai gitu. Investasi ya gitu-gitu doang gitu. Jadi sekarang saya punya konsep ya, semuanya ini harus kita kembangkan ya, kita grow ya. Rasanya ya kalau kita pengusaha, cobalah kita pupuk diri sendiri, kita jual skill kita juga agar dikenal. Lalu mungkin ada project side hustle juga. Asalnya kan kalau side hustle kan kita jadi karyawan, gitu. Investasi juga diperbaiki. Saya ngerasa sih harus ada 4 streaming income ini harus multiple dari 4 streaming kuadran tadi. Jadi 4 kuadran itu bukannya pilih salah satu dari 4 kalau saya terasa sekarang. Jadi ya kita ada multiple streaming dari 4 kuadran tersebut. Ya nggak usah streaming income lah, mungkin 4-4-nya kita grow lah setidaknya. Oke. Sorry, salah satu lagi. Saya ngerasa pandemi itu juga ada solusi ya. Jadi kalau teman-teman ini motivasi untuk teman-teman ya. Jadi ini saya sering nonton isi Noah Kagan sama Pat Flynn. Jadi ya pandemi ini juga memberikan peluang juga kok. Banyak peluang-peluang yang malah timbul karena pandemi ini. Jadi teman-teman yang dulunya mungkin mencoba untuk masuk ke market tertentu itu kesulitan. Sekarang justru karena pandemi ini lebih mudah karena mereka belum punya suppliernya, bahasanya gitu. Kalau saya pribadi, saya kebetulan saat ini saya punya bisnis yang event itu udah lumayan bounce kembali, mencoba untuk pulih. Nah, saat ini malahan kita dapat customer yang saya nggak pikir dulu bisa dapat. Kebanyakan customer saya itu malah sekarang kementerian. Karena dulu saya mikirnya kementerian susah masuk banget, harus masuk tender lah, harus punya orang dalam lah, harus inilah, itulah. Susah sekali. Cuman sekarang malah itu, karena ya itu, gara-gara pandemi ini, ada market yang membutuhkan jasa tertentu, tapi dia nggak tahu caranya gimana, nggak punya suppliernya gitu. Jadi saya yakin pandemi ini juga memberikan solusi baru buat teman-teman. Jadi ini sekarang adalah saatnya untuk kita grow fast gitu, grow fast. Kalau dulu mungkin kita grow-nya mungkin pelan-pelan gitu ya. Ini saatnya kita bisa grow fast. Ya bisa nonton YouTube-nya. Nah, ini yang lokal punya ya. Mungkin ada yang sering nonton si Dr. Indrawan Nugroho, ini ada Nike berjaya di tengah pandemi, ini ceritanya keren sekali. Jadi kalau Nike sih dia udah punya plan, tapi waktu sebelum pandemi saya baca dia ceritanya dia udah nggak jualan Nike nggak kerjasama lagi dengan Amazon gitu. Jadi dia nggak jual, si Amazon nggak akan jual punya Nike lagi waktu itu. Saya mikir waktu lihat baca itu, wah ini sih Nike gila amat ya. Tapi ternyata dia malah ada keuntungan lah gara-gara
gara-gara pandemi ini. Terus yang sekarang teman-teman juga tahu kan, Giant Matahari itu kan tutup ya. Itu saya ngerasa, saya pribadi, opini saya adalah Giant dan Matahari ini sebenarnya udah declining sebelum pandemi, dan karena pandemi ini masalahnya benar-benar tampil gitu. Makanya bagus ditutup gitu. Jadi mungkin kalau saya jadi orang Giant, saya berterima kasih nih karena pandemi. Mungkin bisa dibaca, ditonton juga YouTube-nya. Nah, ini yang keren sekali nih. Airbnb itu IPO, dan IPO-nya bombastis ya. Mungkin teman-teman juga tahu waktu awal-awal pandemi, ya Airbnb kan maksudnya kan hotel dan pariwisata ya. Waktu awal pandemi itu Airbnb banyak customer dia kan cancel. Jadi uang yang dia pegang semuanya harus di return, padahal dia punya cost masih jalan, plus tenan-tenannya dia juga pada goyang semua. Jadi Airbnb ada sedikit nolongin lah. Jadi Airbnb waktu itu sampai bilang apa ya? Saya lupa ya, tapi mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Bisnis Airbnb ini CEO-nya bilang begini. Jadi seakan-akan bilang bisnis Airbnb saya bikin selama beberapa tahun, tapi langsung jatuh cuman dalam 1 minggu, dia bilang gitu. Nah, cuman karena pandemi ini kan rasanya ya, opininya si Airbnb waktu itu sempat mau ekspansi kemana-mana. Dia kayaknya kalau nggak salah dia mau bikin properti sendiri, terus dia mau bikin tour agency sendiri dan segala macam. Karena pandemi ini semuanya jadi nggak ada dana untuk lanjutin, terus dia balik ke diri sendiri, dia mikir sebenarnya back to basic tadi yang saya bilang, sebenarnya di sini saya apa sih, apa keunggulan saya, and then ini saya sedikit cerita tentang Airbnb ya, tapi detailnya teman-teman bisa nonton lagi. Dia merasa bahwa Airbnb ini ada karena orang mau nyari tempat-tempat unik yang dibutuhkan sama orang-orang. Jadi yang dulunya orang-orang nyewa Airbnb karena mau kebutuhan dinas kantor atau mungkin jalan-jalan di pusat-pusat kota, sekarang malahan banyak yang di pinggiran. Jadi ya tadi kayak Bro Matius staycation gitu, banyak sana, malah ada yang punya pondok di tengah hutan, di tengah salju. Nah, itu malah laku banget dan cost-nya jadi malah kecil dan sebagainya macam lah. Jadi Airbnb malah rebound dan malah booming, IPO-nya malah bombastis. Terus ada positive impact dari COVID ya. Jadi kalau kita flashback ke zaman dulu waktu pandemi flu ya, kan influenza ini kan dulu pandemi ya, waktu flu Spanyol ya. Karena flu Spanyol itu walaupun banyak banget yang meninggal, tapi jadinya ditemukanlah vaksin, ditemukanlah teknologi ini, ditemukanlah itu. Jadi kalau saya cari beritanya yang positif, saya melihat karena pandemi COVID ini sekarang riset vaksin kan pakainya mRNA, dulunya mungkin puluhan tahun, sekarang cuma setahun gitu ya. Jadi banyak hal-hal positif yang malah keluar, malah ditemukan karena ini. Jadi karena orang-orang maksimalkan optimize ininya punya capability, malah dia menemukan hal baru. Ya, ini old story ya. Chinese word for crisis kan, kalau tulisan Cinanya kan Weiqi ini Wei-nya itu saya lupa, maaf. Wei itu kan krisisnya ya, danger. Qi itu opportunity. Jadi Weiqi. Wei Xian. Sorry, thank you Bu. Ini sangat-sangat berlaku ya. Jadi kita tetap harus, saya sih ngerasa waktu itu saya banyak sekali yang negative thinking, banyak sekali yang kasih negatif feedback ke orang-orang, kamu ngapain jualan sayur kayak nggak ada ngapain, untung cuma 1.000, 2.000, 3.000, apa sih? Tapi sebenarnya satu sih yang saya cari, saya bukannya mau jualan sayur karena mau profit, tapi saya pengen lihat
behavior orang itu kemana. Saya mau nyari opportunity-nya orang apa gitu. Saya buka ini, buka itu, bukannya saya mau nyari satu ya, saya tetap bergerak tadi, terus bergerak. Kedua, saya mau pelajarin sebenarnya ini peluang apa nih yang akan terjadi, opportunity apa. Karena saya percaya pasti ada peluang di sini. Dan saya yakin teman-teman juga adalah hasil impact-nya pasti akan positif lah apabila teman-teman tetap bergerak. Kalau saya sih waktu itu saya tetap bergerak, saya tetap berdoa, bergerak, belajar, lalu kembali ke basic kita ya. Kemarin saya baca, saya jarang aktif di grup, terus ada beberapa, saya juga ikut di grup lain dan beberapa emang banyak yang masih krisis. Ya tadi seperti saya bilang, market masih banyak market baru. Sekarang ini banyak market baru nih. Misalnya market F&B, market kalau event itu sekarang market banyak banget tapi suppliernya belum ada. Market F&B sekarang mungkin memang banyak yang gagal, tapi ada market baru yang keluar. Edukasi juga itu banyak banget ya, anak saya tuh saya stres ngurusin school at home itu. Edukasi juga peluangnya besar sekali. Saya yakin walaupun properti nggak terlalu bagus, tapi properti juga lagi naik sekali. Kemarin saya ngobrol sama teman, dia arsitek interior, sekarang dia malah punya jualan jasa untuk bikin rumah tapi lebih healthy ya. Jadi ada jalurnya masuknya gimana, keluarnya gimana, terus di situ ada apa, wah itu udah kita nggak, tapi dia dapat market baru malahan. Teknologi juga saya yakin ya, teknologi juga banyak banget nih yang teman-teman yang di dunia IT pasti lebih tahu nih, teknologi malah banyak banget yang lagi dicari sekarang. Satu sih yang waktu itu saya jalankan adalah saya tetap saya ngobrol-ngobrol sama banyak teman ya, cari insight, cari peluang, coba jualan, networking, itu akan dapat insight-insight banyak. Jadi kalau kita berdiam diri itu malah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gimana caranya gimana caranya kita bisa tahu market baru mana yang belum display, itu kita ngobrol sama teman-teman sih. Ya ini udah kira-kira gitu sih Bro Matius. Terakhir jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan lain-lain. Ya. Thank you Bro Pradi. Wah, ternyata gitu, melewati pandemi ini sharing dari Bro Pradi berat banget ya. Gitu. Jadi luar biasa sekali dan sangat menginspirasi kita nih. Gitu. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung bertanya ya. Boleh langsung bertanya, boleh juga lewat kolom chat, ntar saya bisa bantu jawabin gitu ya, bantu ngomongin gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau kalau masih nunggu yang mau nanya ya, sebelum saya juga ikutan bertanya nih ke Bro Pradi nih. Saya sedikit salfok sama teknologi yang Bro Pradi pakai itu gimana caranya ada PowerPoint, terus kok bisa kitanya ada di dalam PowerPoint gitu loh. Itu gimana sih Bro? Boleh dong di-sharing dulu. Salah saya jadi penasaran gitu. Nanti baru masuk ke topik nih. Nah itu Bro. Sebelum saya jawab pertanyaan Bro Matius ya, jadi pertanyaan ini banyak ditanyain sama klien saya, dan saya jual Bro informasinya. Jadi malahan ya itulah. Caranya jadi itu barang jualannya Bro Pradi itu ya? Jadi yang orang nggak tahu nanti nggak dijawab itu berarti ya. Jawabannya beli jasa saya gitu ya. Ini Bro, cuman share screen aja di advance. Kalau share screen dipencet kan ada basic, ada advance. Basic, advance. Itu PowerPoint as virtual background. Di virtual background? Ini cuman share screen biasa, cuman yang advance. Waktu pilih share screen-nya pilih yang advance. Iya. Mantul. Iya benar. Selama ini nggak pernah merhatiin menu advance itu.
Ya ampun. Wah, ini Ya itu dapat ilmu baru nih saya nih. Keren. Thank you. Ya, ya itu. oke. Ada yang nanya nih dari Bu Arifah, ya, Ketua Ikatan Alumni kita. Wes, mantap. Apa yang membuat turn back key, Bro Pradi? Turn back key-nya itu apa? Jadi kan tadi kan sempat kayak bingung gitu ya. Terus mau gimana lagi, bangun tidur nggak jelas mau ngapain kan gitu kan. Tapi momen turn back-nya itu sebenarnya apa sih yang sampai benar-benar akhirnya ya udah deh begini deh gitu loh. Kayak gimana, Bro? Mungkin dari keluarga ya. Saya ngerasa dari keluarga ya, karena saya sebagai lelaki, suami, papa gitu kan, ngerasa setiap apa ya, udah kayak orang nggak ngapa-ngapain gitu, terus lihat anak, aduh ini anakku mau kasih makan apa nih? Ya udahlah, kita jalankan saja apa yang bisa kita jalankan gitu. Itu turn back. Jadi saya sempat kayaknya 1 bulan gitu ya, saya udah nggak tahu mau ngapain nih. Bangun pagi, tidur malam, malah tidurnya lebih malam daripada yang biasa gitu, karena mikir mulu kayak orang linglung. Tapi yang ngelihat ada keluarga, ya udah kita udahlah, nggak tahu mau ngapain lah, kita kita apa ya, jangan gengsi ya. Waktu itu saya ngerasa jangan gengsi ya. Mungkin dulu nyuruh-nyuruh orang, punya karyawan banyak, kemana-mana pakai apa gitu, terus sekarang nggak semuanya ditarik, dicabut gitu ya, gelar segala macam dicabut, nggak punya karyawan segala macam. Ya satu, jangan gengsi dulu, kita cari dulu apapun yang kita down to earth dulu, belajar dari basic lah, belajar dari yang lebih muda. Itu banyak banget loh anak-anak teman-teman lebih muda daripada saya itu, ternyata mereka strive lebih bagus. Kita belajar lah dari mereka gitu, jangan sok tua gitu. Itu sih Bu Arifah, saya juga bingung karena proses dari bulan pertama sampai bulan kesekian itu yang oke, udah bounce itu kan emang nggak langsung turn ya, tapi momen turnnya itu mungkin buat saya itu ketika dari setiap hari saya bingung mau ngapain, terus udah besok jalan aja inilah, itu sih yang rasanya. Tapi ya Keren. setelah turn pun sampai berhasil itu lumayan banyak konflik batin ya, karena apapun yang kita coba kan banyak gagal juga gitu. Coba ini itu gagal, coba ini gagal. Ngapain lagi ya gitu. Jadi tetap, tapi ya tadi seperti saya bilang, meditasi, berdoa, belajar, kembali ke diri sendiri, jangan blaming other people, blaming diri sendiri lah. Jadi karena kalau kita blame other people, jadinya kita mengharapkan bantuan segala macam, ya udah. Tapi ya harus gimana ya, saya juga bingung sih. Waktu itu saya usahakan saya konsisten ya, makanya positive thinking ini penting banget. Kalau kita negative thinking masuk sedikit aja udah ngerasanya udah nggak bisa lah, udah gue nyerah. Ya karena negative thinking ini dari diri sendiri, dari orang-orang terdekat kita, dari orang-orang sekeliling yang nggak dikenal, itu banyak. Teman-teman juga banyak yang memberikan positive thinking, memberikan motivasi. Jadi ya ketemu teman yang emang kalian percaya, ngobrol-ngobrol itu juga bagus. Itu sih saran saya. Thank you Freddy. Tadi kalau saya lihat kata kuncinya memang gengsi ya. Gitu. Gengsi itu kan akarnya dari pride. Nah, kalau pride itu menurut saya kalau dalam takaran yang cukup ya, pride itu membuat kita tidak mau melakukan hal yang salah. Ada rasa malu kalau kita melakukan yang salah. Tapi pride itu bisa overdosis ya. Overdosis ya kayak tadi, misalnya gengsi gitu ya. Nah, itu yang memang harus dilawan gitu ya. Apalagi makin berumur biasanya makin tinggi tuh pride-nya tuh, gengsinya tuh. Gitu. Jadi kemampuan Bro Pradi untuk mau tidak gengsi gitu ya, menurunkan itu merupakan sebuah bentuk kerendahan hati ya yang luar biasa sekali, dan itu bersyukur ditempa oleh pandemi ya Bro Pradi ya. Ya bahasanya kalau nggak ada pandemi ini mungkin gengsinya makin mengakar kali ya. Ya, itu kan kita selalu bisa merasa mendapatkan berkat ya dalam
Bahkan dalam kemalangan, dalam masalah pun kita bisa merasa mendapatkan berkat ya. Gitu, luar biasa sekali. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari si Yuli nih. Ya. Kenapa saya merasa tahun ini malahan lebih susah daripada tahun lalu? Gimana saja sih untuk lebih ringan jalani tahun ini? Nah, gimana tuh, Bro Pradi? Pertanyaan susah sekali. Tahun ini bener lebih susah, Sis Yuli. Tapi lebih gampang juga. Lebih gampang dari kita untuk melakukan hal baru. Jadi gini. Kalau saya mungkin bukan ahli dalam coach atau apa ya. Cuman saya ngerasa ngomong-ngomong si Suli kan botakin kepala tuh. Saya juga bulan awal botakin kepala. Saking stresnya saya botakin kepala. Setelah pandemi tumbuh, jadi wah cocok nih. Jadi positive thinking sih si Yuli kalau saya waktu itu ya. Saya tetap positive thinking. Susah, tapi pasti ada jalan dan malah ada opportunity. Saya selalu positive thinking. Kalau saya ngerasa susah, pasti orang lain juga ngerasa susah. Jadi saya ngerasa orang lain itu pasti butuh solusi dari kesulitan yang saya lagi alami ini. Dan kalau orang lain itu gimana ya? Saya mikirnya bisnis ya. Jadi saya ngerasa susah, orang lain juga pasti ada kesusahan juga yang saya alami. Ya, udah saya tinggal cari solusi buat orang lain itu dapat solusinya, saya jual. Waktu itu saya mikirnya gitu sih, Sis. Jadi ya kalau di bidang properti, konstruksi dan material, ya mungkin saran saya cari aja teman-teman yang kesulitan di sini dan kasih solusi. Jadi satu-satunya orang yang kasih solusi. Di situ kemungkinan besar akan dapat peluangnya besar sekali. Mohon maaf nih, karena saya kan bukan di industrinya ya, tapi metode itu sih menurut saya berhasil ya. Karena kan kita mendapatkan revenue dari memberikan solusi dari orang-orang yang kesulitan gitu kan ya. Nah sekarang banyak sekali orang yang kesulitan nih. Banyak banget orang kesulitan dan saya juga tahu. Karena kadang-kadang kita mikir, orang butuh apa ya? Waktu dulu ya sebelum pandemi, orang butuh apa ya sekarang? Saya nggak tahu. Cuman pandemi ini kita jadi lebih clear ya. Orang butuh apa tuh banyak gitu. Oke, kita cari aja solusinya buat mereka. Mungkin itu usulan tidak berfaedah dari saya. Waduh, itu justru saya lihatnya dua poin itu penting ya tadi saya lihat ya. Yang pertama, yang tadi Bro Pradi bilang ya, memang saat tahun ini lebih susah tapi juga lebih gampang. Ya itu statementnya sangat sangat menginspirasi saya tuh. Ya, jadi kalau saya pikir gini, kayak si Yuli ya, mungkin si Yuli secara industri ada berbeda sama Bro Pradi ya, karena Bro Pradi kan yang pendukung terhadap MICE gitu ya. Jadi begitu pandemi langsung dirasakan terpukulnya. Nah kalau si Yuli terpukulnya itu agak lebih lambat gitu loh. Ya karena kan namanya kebutuhan bahan bangunan mungkin masih bisa bertahan dulu waktu masih pandemi, orang masih menjalankan rencananya nggak langsung berhenti misalnya gitu. Tapi karena pandeminya berkelanjutan baru dirasakan gitu. Ya. Jadi dari sisi industrinya memang sisi Yulia berbeda sehingga berasanya lebih berat di tahun ini ya. Tapi yang seperti tadi Bro Pradi bilang, kalau sebenarnya ada lebih gampangnya juga karena memang kita sekarang lebih bisa ngelihat gitu loh. Pandemi ini arahnya kemana? Kalau dulu baru mulai kita bingung kan ya. Tadi yang Bro Pradi cerita ya. Ini kayaknya cuma sebentar kayaknya gitu ya. Ya paling berapa bulan sih gitu. Ternyata berkelanjutan. Kalau sekarang kita mesti udah lebih bisa baca situasi. Betul nggak Bro Pradi? Betul. Ya. Mungkin sedikit sekali juga dari buat si Yuli, ya kan saya sering baca-baca nonton YouTube ya. Building material itu malahan di Amerika lagi booming, satu IKEA naik banget katanya. Saya nggak tahu nih yang punya IKEA gimana, mungkin kasih tahu. Itu kan building material ya, mungkin ya menurut saya walaupun interior ya. Kedua vinyl ya kalau nggak salah ya, yang apa tuh namanya parkit tapi yang plastik gitu-gitu malah lagi booming. Kenapa? Karena orang banyak yang work from home, mereka ngerasa mereka mau mempercantik rumahnya.
untuk bisa bekerja dengan efektif. Jadi malah booming itu material-material yang berhubungan dengan work from home. Kalau nggak salah, kan ini kalau di Amerika ya, atau di sini ya, kalau nggak salah malah dapat menaikkan, dulu biasanya mereka cuma kenaikan sekitar 15%, 20%, malah cuma dalam 2 bulan kenaikannya 200% kalau kata mereka. Jadi ya tadi, kalau menurut saran saya sih, ya kita tetap bergerak, jadi kita tahu behavior orang kemana, marketnya kemana. Ketika kita udah tahu marketnya kemana, mereka cari apa. Waktu itu saya ngobrolnya bukan orang-orang event ya. Jadi kan saya di bidang event. Saya ngobrolnya bukan sama teman-teman event. Karena kalau ngobrol sama teman event tambah stres. Ada yang maaf kata nih, ada yang mau bunuh diri, ada yang jual bisnis, ada yang nangis-nangis tiap hari. Wah itu kan stres gitu kita. Saya malah ngobrolnya sama teman-teman yang bukan di industri. Malahan jadi dapat insight, dapat behavior. Oh oke, ke sana nih, kita coba ke sini. Gitu sih, Sis. Mungkin bisa diterapin sedikit lah. Nah, jadi si Suri tadi kalau saya menangkap dari Bro Pradi ya, artinya kita memang nggak bisa berlama-lama di tempat zona nyaman kita tuh. Misalnya si Suri selama ini kuat di toko bahan bangunan dengan bahan bangunan tertentu kuatnya. Ya. Nah, mungkin sudah mulai memikirkan lagi cari alternatif material yang mau dijual gitu loh. Yang untuk mendukung kebutuhan pandemi yang saat ini gitu. Jadi artinya memang harus bergerak, nggak bisa cuman ya udah kita tetap jualan yang seperti ini, nggak bisa begitu gitu. Dan bahkan yang tadi ya poin yang saya masih terinspirasi sama Bro Pradi itu waktu bicara soal ini loh apa justru bantuin cari solusi. Wah itu luar biasa sekali tuh. Ya itu juga apa kata mutiara hari ini tuh. Ya, misalnya saya kepikiran ya, misalnya si Suli kan punya teman-teman ya. Karena kan si Suli kan di toko bahan bangunan, distribusi bahan bangunan di Bali ya. Gitu. Nah, di Bali itu kan karena pariwisatanya terpukul misalnya gitu. Mungkin misalnya si Suli bantuin tanda kutip ya cari villa misalnya yang bisa buat staycation gitu kan. Ya, jadi tapi villanya itu perlu direnovasi. Nah, renovasinya pakai bahan bangunannya si Suli misalnya gitu. Ya, karena kan membantu dia juga, membantu yang villanya mau dijadikan staycation, misalnya seperti itu. Ya, jadi seperti yang kata tadi Bro Pradi, dengan kita memikirkan solusi buat orang lain, jangan-jangan kita lah bisa menjadi orang yang memberikan solusi tersebut gitu loh, menyediakan jasa kita atau produk yang kita jual gitu. Wah mantap sekali nih Bro Pradi nih ya. Ternyata kata mutiaranya hari ini banyak sekali nih yang bisa jadi inspirasi buat kita nih. Ya. Ada atau si Suli ada masih mau kurang jelas, ada mau ditanyain lagi? Udah. Thank you banget. Jadi banyak dapat inspirasi nih sekarang. Thank you banget loh, Pradi. Moga-moga lucu-lucu ya. Iya, tapi benar. Ide-idenya bagus tuh. Yes. Tapi saya ngerasa tuh pandemi ini lucu sih. Karena saya ngerasa, oh thank you loh. Dulu bego gue gitu, gue mikirnya gitu. Dulu gue bego amat sih. Oke, teman-teman, ada yang masih mau bertanya lagi? Mengingat waktu kita tinggal 7 menit lagi, ya. Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung bertanya ya, gitu. Saya mau tanya satu lagi, kenapa rambutnya cepat numbuh? Shampoo-nya mahal. Pendek. Ya. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, ya Bro Pardi, mungkin di sisa-sisa penghujung waktu kita nih yang tinggal 6 menit lagi, gitu ya. Nah, Bro Pardi ada yang mau ditambahin lagi nggak? Mau disampaikan lagi nggak? Wah, gue nggak tahu apa aja yang mau ditambahin ya. Ya udah senyumin aja gitu. Ini lah lucu-lucuin aja lah, pandemi ini lucu lah. Banyak anti vaksin itu lucu loh. Ya memang benar ya, kalau kita mensenyumkan saja gitu ya, ya itu sebenarnya kayak terapi, semacam terapi buat kita ya. Jadi kalau kita tadi ya jatuh-jatuhnya nangis-nangis, malah sampai ada keinginan bunuh diri itu yang Bro Pradi cerita temennya, waduh, ya itu kan membuat masalah menjadi tambah besar masalahnya gitu.
bukan menyelesaikan masalah, kan begitu. Ya, gitu. Kalau saya pribadi juga merasakan seperti yang Bro Pradi rasakan ya, cuman mungkin saya terpukulnya nggak terlalu parah. Ya, kalau saya karena mungkin industri saya IT gitu ya, 2020 saya ada penurunan revenue itu sekitar 20% aja. Gitu. Ya, jadi nggak terlalu berdampak. Yang dirumahkan juga ya sekitar 10% yang saya rumahkan sementara angket tadi. Itu ya, saya rumahkan sementara itu sekitar 10%, tapi udah berhasil kita gawangi, ada yang kita rekrut kembali, ada yang sudah diterima di tempat perusahaan lain. Jadi PR saya untuk orang yang dirumahkan sementara semuanya sudah lunas gitu. Ya di 2020 ya. Tapi yang saya rasakan bahwa memang pandemi ini menjadi berkat ya, karena kinerja perusahaan saya malah bertambah baik ya dalam pengelolaan proyek. Ya kalau di dunia IT itu selalu bilangnya proyek itu kemungkinan besar terlambat. Gitu. Jadi banyak perusahaan IT yang kalau jalanin proyek IT kemungkinan besar terlambat. Tapi anehnya ya, kalau orang bilang anehnya gitu ya, di tempat saya justru hampir 100% on time. Gitu, hampir 100% on time, dan kalaupun ada yang terlambat itu tidak disebabkan oleh tim kita, tapi oleh memang permintaan dari customernya, karena customernya berkendala, lagi sibuk atau bagaimana gitu. Ya, justru baru kemarin ada testimoni dari salah satu customer kami. Jadi ini customer yang baru merasakan proyek bersama kami gitu ya. Jadi ini baru aja lah. Ini proyek pertama lah. Dan dia merasa kaget-kaget dengan kinerja dari tim kami gitu loh. Ya, karena dia bilang dia baru kali ini ketemu dengan vendor yang kerjanya kencangnya luar biasa. Justru mereka yang keteteran ngikutin ritme kerja kita gitu. Jadi itu merupakan sebuah testimoni yang sangat membahagiakan buat saya gitu. Ya, kenapa? Karena kita menemukan pola bagaimana bekerja selama pandemi dan lebih efektif malah daripada dulu kerjanya di ruang proyek. Dulu kita mikirnya namanya kerja ya harus di ruang proyek. Kalau nggak di ruang proyek kayaknya nggak bakalan bisa ada sense project crisis ya gitu loh. Tapi ternyata enggak. Di ruang proyek itu mungkin malah lebih banyak yang ngegosip. Ya kan? Lebih banyak berkeluh kesah gitu kan. Kadang kan stres sama proyek, terus ada teman-teman gitu kan. Jadi bawaannya stres dulu gitu loh. Kalau sekarang di rumah mungkin mereka lebih punya flexibility, mereka lebih bisa punya freedom untuk ngatur waktu mereka gitu ya. Jadi malah dengan di rumah selama ada monitoring tools yang tepat gitu ya, terus kontrol dari manajemennya bagus gitu ya, malah membuat orang-orang kerjanya semakin produktif seperti itu. Tadi selama ada tools monitoring yang tepat itu sebenarnya peluang baru kan Bro ya, karena mungkin toolsnya belum ada gitu kan. Ya, makanya toolsnya belum ada, saya buat sendiri. Nah, itu bisa dijual gitu Mas. Belum dijual, baru dipakai sendiri, rencananya mau dijual. Dulu nggak laku, sekarang mungkin malah banyak yang nyari mungkin. Nah, itu makanya. Mantap. Ya. Wah, jadi pengalaman saya sendiri juga semakin mengkonfirmasi apa yang Bro Pradi tadi ceritakan ya. Jadi waktu tadi Bro Pradi ceritakan, oh iya benar juga ya, benar juga nih, luar biasa sekali. Saya nggak menyangka ya Bro Pradi ternyata memiliki kebijaksanaan yang luar biasa sekali nih. Kayak dewa turun dari gunung nih. Enggak gitu juga. Tapi saya bersedih sih sebenarnya. Saya nggak berhasil menyelamatkan karyawan dan sebagainya macam itu. Ada konflik batin ya. Bahasanya kemarin ketemu ternyata karyawan saya hamil gitu. Waduh, hamil lagi kondisi begini. Tapi bukan Diko yang hamilin kan Bro? Gua tahu lu pasti ngomong gitu. Ya gitulah. Ya masih ada konflik batin juga sih. Cuman ya kita jalankan dulu aja yang bisa kita jalankan. Yes. Ya, oke. Saya pikir juga sekali lagi ya, segala hal di dunia ini kan akhirnya memang Tuhan yang menentukan ya. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang berkehendak ya. Kita menikmati saja apa yang ini, karena apapun yang terjadi seharusnya itu adalah rancangan kebaikan ya buat orang-orang yang mempercayainya gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau gitu tepat ya jam 11 nih, 10.59, 1 menit lagi selesai. Sekali lagi Bro Pradi, thank you banget ya, inspirasinya hari ini luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Itu menjadi bekal kita menghadapi pandemi yang belum selesai.
ya, bukan menjadi krisis tapi menjadi opportunity. Ya, gitu ya, Bro ya. Oke, siap kalau gitu. Thank you, Bro Pradi ya. Kita